Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau antar pacar saya sunat di klinik Bupati. Sayang, mari. Apri. Ya, ini dia. Mau tahu kelanjutannya? Ayo ikuti kami. Ya, kita udah sampai di klinik Bupati. Terus kita masuk mendaftar. Oh ya, bagaimana Pri? Apakah Anda sudah siap? Sudah, Beb. Ayo, kita masuk. Ya kakak, bagaimana? Ada yang bisa dibantu? Jadi saya udah mendaftarkan pacar saya mau sunat. Oh, mau sunat? Ya. Ya, tunggu sebentar ya. Ya, jadi gini. Ini kan formulirnya, formulir pendaftaran. Jadi di sini nanti kita isi nama yang mau sunat. Terus di sini tanggal hari ini beserta tanda tangan yang membuat pernyataan atau yang mau sunat. Terus di sini tanda tangan saksi, ya. Bisa paham? Oke. Ya, silakan kita isi dulu formulir. Gimana? Sudah diisi? Oke. Jadi ini nanti kita pegang, kita bawa ke dalam ya, biar kita konsultasi langsung ke dalam, biar dijelaskan, oke? Oke. Mau sunat? Mau. Iya. Kenapa baru sunat? Saya baru paham kalau di sekarang ini ada sunat dokter kayak gini. Karena dulu waktu saya masih sekolah SD kelas 1 itu saya sunatnya itu masih sunat adat. Sunat adat, ya? Iya, yang tidak dipotong ya? Iya. Iya. Jadi gini, saya jelaskan tentang sunat ya. Jadi sunat itu dia kena beberapa sisi. Yang pertama sisi agama. Jadi dalam agama kita memang diwajibkan sunat itu harus dibuang kulitnya. Kulit yang di depan itu harus dibuang. Jadi dari sisi medis ternyata salah satu manfaat sunat itu adalah pencegahan kanker. Nah, menariknya ternyata bukan hanya kanker pada laki-laki. Kalau di laki-laki ada namanya kanker penis. Tapi selain itu ternyata ada juga kanker mulut rahim untuk pasangan. Jadi pasangan juga itu beresiko. Jadi ini mantap ini sebelum mau nikah diantar dulu untuk disunat ya. Iya, karena mau lamaran. Oh iya, mau lamaran. Oh iya. Jadi ada yang harus saya jelaskan. Ini yang paling penting adalah riwayat medis. Nah, tidak selamanya orang itu bisa disunat. Ada beberapa kelainan kalau kita temukan di laki-laki itu harus kita rujuk. Nah, ini yang pertama, ini nomor 1, ini kelainan lubang kencing. Jadi tidak selamanya lubang kencing itu ada di depan. Nah, kadang di bawah, kadang di atas. Pernah dengar
Aprilia Manganang yang pemain volinya Indonesia. Atlet. Iya, atlet ya. Nah, sebenarnya itu dia laki-laki. Cuman karena ada kelainan lubang kencing seperti ini, maka dia dikira perempuan. Pada saat itu, pada saat lahir, orang tuanya salah menentukan jenis kelamin. Padahal ini kelainan ini yang nomor 1, namanya hipospadia. Jadi lubang kencingnya di depan. Kalau dia kencing itu dia tidak ke depan, malah ke bawah. Nah, ini fatal. Kalau kita dapat kelainan seperti ini harus dirujuk, karena harus dipindahkan dari bawah ke depan. Kalau tidak, dia akan sulit punya keturunan. Ya, paham ya? Paham. Ya. Kemudian yang kedua, ini kelainan pembekuan darah. Orang kalau sudah luka susah sekali berhenti darahnya. Nah, kemudian kalau terbentur sedikit, membiru, mimisan tanpa sebab. Nah, ini juga harus kita waspadai. Sebenarnya kalau di pemeriksaannya itu ada namanya pemeriksaan di laboratorium. Ya, jadi yang kita periksa itu faktor pembekuan darahnya. Tapi pengkajian sederhananya itu pernah luka apa tidak? Pernah ya? Luka apa saja? Ya, iya. Nah, jadi itu saya konfirmasi ke Apria. Ya. Nah, kemudian alergi obat. Ada alergi obat? Tidak ada. Tidak ada. Makanan? Alhamdulillah tidak juga. Tidak juga, alhamdulillah ya. Nah, kalau riwayat kencing manis atau diabetes ada di keluarga? Alhamdulillah tidak ada. Alhamdulillah tidak ada ya. Ya. Nah, imunisasinya lengkap atau waktu kecil itu? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Ya, jadi memang ini menjadi bahan pertanyaan banyak orang. Apa hubungannya imunisasi dengan sunat? Jadi pada saat kita kecil, biasakan orang tua kita membawa kita ke posyandu. Ya. Nah, di situ kita disuntikan DPT namanya. Jadi imunisasi DPT. Ini penting sekali. Kalau kita dihadapkan dengan tindakan medis seperti ini sebagai pencegahan kuman tetanus. Jadi kalau orang-orang yang sudah diimunisasi itu sudah terbentuk kekebalan tubuhnya. Ya. Nanti sunatnya itu tidak disuntik, tidak dijahit. Ini kita pakai alat. Ini alat biusnya. Jadi ini pengganti suntik. Nanti kita isi obat di sini, kemudian kita semprotkan. Itu semprotnya di mana? Di penis. Nanti dia ada beberapa titik saraf yang akan kita semprot. Dia ini akan masuk lewat pori-pori kulit. Nah, jadi setelah obatnya bereaksi, nanti kita pasang cincin. Jadi ada cincinnya. Nah, ini ada ukuran-ukurannya. Ada ukuran-ukurannya. Sejarahnya dulu itu awalnya hanya batas 30. Pertama kali alat ini diluncurkan itu hanya batas 30. Tapi 2018 kami masuk Papua, banyak yang tidak pas. Makanya kita sekarang cetak sampai 40. Nah, ini kita tanya, kenapa ini kok jumbo-jumbo di sini di Papua? Ternyata katanya mereka jawabnya tersangkut di daun gatal. Ya, jadi nanti kita ukur gini, nanti kita pasangkan sesuai dengan ukurannya, ya. Nah, ini alatnya ini sekali pakai. Jadi satu orang satu. Jadi tidak ada pemakaian berulang di alat ini, ya. Nah. Jadi itu mungkin yang penting-penting. Kalau misal ada yang mau ditanyakan, boleh silakan ditanyakan. Ya, saya gini. Ini kalau saya kan ini kan dewasa kan sunatnya kan. Jadi ini apakah tidak ada masalah nanti di saat bekerja gitu, jangan sampai kayak terjadi luka kan, benturan pada kulit ini, kelamin kita, jangan sampai bisa mengeluarkan darah atau kayak gimana gitu. Bebas, insya Allah. Jadi beberapa bulan kemarin, 1 bulan kemarin, ya. Jadi Maret itu saya kurang lebih sunat 100 dewasa di sini. Itu beragam dari umur 18 tahun sampai umur yang paling tua itu 53 tahun. Jadi insya Allah aman. Nah, itu ada yang yang kerja, ada yang kurir. Nah,
Pokoknya macam-macam pekerjaan, insya Allah aman ya. Jadi nanti kita kita pastikan insya Allah aman ya. Terus habis selesai sunat ini apa saja itu perawatannya? Perawatannya, oh iya ya, bagus jaga sekali. ini kan? Iya ya. Jadi yang pertama itu kamu wajib mandi pagi dan sore ya. Wajib mandi pagi dan sore. Setelah itu nanti perawatannya mudah. Ini kurang lebih kita rawat tali pusat. Ya. Tali pusat itu seperti kita rawat tali pusat. Jadi nanti ditetes obat tetes yang kita kasih dan ada nanti obat yang kita kasih ya. Sudah disediakan. Iya, sudah disediakan. Jadi seperti ini nanti ini proses perawatan dan penyembuhan sunat metode supering. Jadi alat ini namanya supering ya. Nah, ini. Jadi nanti hari pertama akan seperti ini nanti. Hari kedua, hari ketiga nanti akan lepas sendiri hari ke-7 sampai hari ke-12. Tergantung ketebalan kulit ya. Nanti hasil seperti ini ya. Rapi ya. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan, Pak? Siap. Tidak. Ya. Kalau gitu silakan baring. Ya, ini yang baru sunat. Bagaimana rasanya? Mantap. Enak? Enak. Nggak sakit? Nggak ada kendala sedikit pun, nggak ada sakit sedikit pun. Baguslah. Sayang, kita foto di situ dulu. Jangan berani melamar kalau belum sunat. Ya, jadi bagi laki-laki yang di luar sana, cowok-cowok di sana yang belum sunat, ingat, jangan berani melamar kalau belum sunat. Ayo sayang, kita foto.